Halo, selamat datang di acara Kuliah Lapangan 2 hari kedua. Hari ini kita akan dibimbing oleh Bapak Al-Hussein Flowers Rizky STMN dan Ibu Herning Diah Kusuma Wijayanti STMN dalam kuliah lapangan virtual dengan materi Measuring Section. Berlokasi di salah satu sungai di daerah Tegalrejo, Kabupaten Gunung Kidul, kita akan belajar tentang pengambilan data stratigrafi terukur di lapangan. Selamat sore Saurina, bagaimana KL-nya? Ya, menyenangkan Pak. Untuk kali ini kita ada di daerah ataupun di sungai Cermo, daerah Tegalrejo, dan termasuk di Kabupaten Gunung Kidul. Mungkin sebelum kita memulai pendataan stratigrafi detail di daerah ini, ada yang ditanyakan, Mbak Saurina? Sebelumnya saya mau bertanya nih, Pak, kalau dari batuan yang ada di sini itu termasuk stratigrafi regional mana ya Pak? Oke, jadi di lokasi atau di sungai ini kita berada di formasi Kebo Buta. Menurut BOT 1929, formasi Kebo Buta itu terbagi menjadi dua, yaitu Kebo Beds dan Buta Beds. Nah, untuk yang di sini mungkin termasuk di dalam formasi Kebo Beds menurut Ismoyo Wati 1975. Nah, kemudian data-data yang di sini itu adalah data stratigrafi yang mungkin bisa kita lihat bahwa ada perbedaan fraksi atau ukuran butir dari halus kasar dengan dimensi yang mungkin ketebalannya beragam. Sehingga kita akan memerlukan data stratigrafi detail untuk melakukan pendataan terperinci seperti itu. Kemudian untuk pendataannya sendiri bagaimana caranya Pak? Nah, apa yang digunakan? untuk pendataan stratigrafi tersendiri itu ada dua. Yang pertama menggunakan tongkat Jacob, yang kedua menggunakan bentang tali. Namun untuk yang tongkat Jacob itu nanti akan disampaikan kemudian. Yang pertama kali saya akan menyampaikan adalah metode bentang tali atau rentang tali. Nah, untuk rentang tali mungkin di sini kita harus melihat bahwa arah perlamparan atau strike-nya dari batuan yang ada di depan kita ini ke arah mana, sehingga kita perlu mengukur strike depth terlebih dahulu. Mungkin bisa dibantu untuk pengukuran strike depth oleh asisten yang ada di lapangan. Untuk yang pertama kali kita akan melakukan pendataan atau pengukuran strike depth. Nah, caranya adalah dengan menempelkan sisi is ya ke arah strike-nya. Kemudian setelah is-nya didapatkan, nanti kita akan mengukur yang namanya dip atau arah dari perlapisannya. Nah, dip itu harus tegak lurus atau kita tempelkan sisi west dari strike yang kita tempelkan is tadi. Nah, hasilnya adalah sekitar N69 derajat is dengan dip 24 derajat. Nah, setelah kita tahu strike dip-nya N69 derajat is dan dengan dip 24 derajat, maka yang akan kita lakukan adalah membuat bentangan tali ini tegak lurus dengan arah strike ini. Ya. Jadi kenapa harus tegak lurus? Karena konsepnya adalah ketika kita melakukan pengukuran untuk suatu ketebalan batuan, kita harus membuat arah bentangan tersebut tegak lurus, atau dengan kata lain harus 90 derajat dari strike dari batuan tersebut. Nah, tadi strike-nya berapa Mbak Serina? N69 derajat is. N69 derajat. Berarti kalau 90 derajat dari strike, berarti N69 derajat ditambah 90 derajat. Jadi jadinya berapa ya? 159. Oke, jadi didapatkan arah bentangan yaitu sekitar N159 derajat is. Nah, setelah kita tahu arah bentangannya, kita akan mengukur di sini, di meteran ini ada beberapa angka yang menunjukkan jarak atau yang disebut dengan D kalau di dalam pendataan. Nah, D ini kita akan melakukan pengukuran sampai ke kira-kira strike
yang mungkin kemungkinan masih sama ya, seperti itu. Jadi di sini di lokasi tempat berdiri asisten ini dikatakan di sini bisa ditulis sebagai stasiun 0, ke arah sini adalah ke stasiun 1. Jadi di sini ada 0 ke 1. Nah, untuk panjang bentangannya tadi didapatkan sekitar 6 meter. Nah, untuk mengukur ketebalan itu adalah rumusnya adalah T sama dengan D sin alfa, di mana D itu adalah bentangan, sin alfa itu adalah dip. Jadi bentangannya adalah 6 meter, dipnya tadi adalah 24 derajat. Jadi dihasilkan berapa? 2,4. Jadi ketebalan asli atau mungkin yang sudah terkoreksi dari lokasi bentangan dari tempat Mas Yahya sampai ke Mas Gatot ini adalah sekitar 2,4 meter. Tinggal kita menentukan bagaimana perlapisan-perlapisan yang menyusun dari bentangan tersebut. Nah Pak, dari form yang diberikan ini maksudnya gimana ya Pak cara ngisinya, mungkin ketika di lapangan itu bagaimana ya? Oke, jadi di sini ini form yang diberikan ya. Di sini adalah judulnya adalah form untuk mengukur stratigrafi. Jadi di sini mungkin ada kelompok, diukur oleh siapa, digambar oleh siapa stratigrafinya nanti, lokasinya di mana, tanggalnya kapan, dan skala yang digunakan berapa. Kemudian di sini ada beberapa kolom, ya mungkin cukup banyak. Di sini station ini adalah stasiunnya. Jadi lokasi pertama yang diukur itu menjadi titik stasiun awal pengukuran, yaitu stasiun 0 sampai ke 1. Mungkin bisa ditulis 0-1. Nah, kemudian measuring direction itu adalah arah bentangannya. Jadi tadi strike dipnya didapatkan N69 derajat is, tapi untuk bentangannya berarti ditambah 90. Berarti yang ditulis adalah N159 derajat ya. Nah, ini silahkan ditulis di measuring direction. Nah, kemudian strike tadi N69. Nah, ini kemudian ditulis N69 derajat is. Nah, kemudian dipnya sekitar 24. Jadi ditulis saja 24 derajat. Nah, di sini ada D aksen dan D tanpa aksen. Bedanya adalah ketika kita melakukan yang searah tegak lurus strike atau mungkin dia tidak berpotongan, atau di sini kita mengisinya di sini D-nya kita pakai yang D tanpa aksen. Jadi yang ditulis adalah tebal yang maksud saya panjang dari bentangannya. Nah, kita tulis tadi panjang bentangannya adalah D adalah 6 meter. Nah, di sini tulis 6 meter. Untuk slope ini kalau kita mendapatkan medan yang memiliki slope yang relatif curam atau terjal, kita akan mengukur slope-nya. Namun di kondisi yang sekarang ini kita anggap medan kita relatif datar, sehingga untuk slope tidak perlu diisi. Begitu juga dengan slope yang tegak lurus strike, jadi tanpa diisi. Kemudian untuk thickness, nah di sini thickness-nya adalah ketebalan yang terukur. Jadi rumusnya mungkin bisa ditulis dulu Mbak di atas ini mungkin. T sama dengan D sin alfa. Nah, dengan catatan D-nya itu adalah bentangan. Jadi bentangannya berapa? 6. Kemudian sin alfa, alfa itu adalah dip, berarti 24. Sehingga mungkin bisa dihitung. Maaf, Mbak Sorina, 24 di shoot. 24. 6 ya, Pak? Oh ya, 6 dikali sin 24. Hasilnya adalah 2,44 meter. Jadi dari bentangan yang 6 meter, karena dia punya dip 24 derajat, menghasilkan ketebalan yang terkoreksi atau yang sudah terukur itu adalah 2,4 meter. Seperti itu. Kemudian mungkin kamu harus bisa menggambarkan litologi yang ada di sini. Nah, untuk dari 2,4 meter itu tadi,
kita akan gambar menggunakan skala berapa. Ada beberapa skala yang biasa digunakan, yaitu skala 1:100 atau 1:50. Nah, jadi untuk pengukuran ataupun penggambaran stratigrafi yang akan kita lakukan itu adalah kita harus mengetahui ketebalan yang terkoreksi tadi 2,4 meter ya, itu di lapangan. Nah, bagaimana untuk menggambar di skala dalam bentuk kertas atau gambar ini, yaitu adalah kita menggunakan, mungkin pakai skalanya bisa ditulis 1:100 dengan artian 1 cm 1 meter di lapangan itu akan tergambarkan oleh 1 cm di kertas, seperti itu. Jadi kalau tadi 2,4 meter, sehingga yang digambarkan adalah 2,4 cm. Di sini ya, Pak? Ya, di situ. Nah, itu untuk penggambaran ketebalannya. Untuk uraian perlapisannya, mungkin nanti bisa dibantu oleh Bu Herning untuk penggambaran detailnya. Baik, Pak. Nah, jadi kalau untuk tujuan atau fungsi dari pengukuran ini sendiri, itu untuk apa ya, Pak? Nah, mungkin di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa di sini kita akan mendata stratigrafi rinci. Jadi di dalam stratigrafi ini kita akan mendapatkan data-data. Yang pertama adalah data litologinya, batuannya, perlapisannya, yang mungkin bisa tergambarkan struktur batuannya yang di sini berlapis, kemudian teksturnya, apakah dia klastik atau ukuran butirnya seperti apa, kemudian masuk ke komposisinya seperti apa, ini yang putih-putih ini warnanya apa, ini tersusun oleh apa, dan mungkin sampai ke nama batuannya. Nah, selain itu dari hasil stratigrafi ini kita juga bisa tahu ketebalan, sehingga di sini misalnya di sini ada batu lempung, apakah di sini semuanya tersusun oleh batu lempung semua? Oh, ternyata yang di sini ya mungkin ini batu pasir. Nah, jadi di sini kita bisa membandingkan mana yang lebih tebal antara batu lempungnya atau batu pasirnya. Itu dari pengukuran stratigrafi detail atau yang disebut dengan MS. Kemudian juga yang terakhir mungkin kita bisa melakukan korelasi data. Jadi data yang di sini kita bisa korelasi dengan formasi yang serupa atau mungkin yang memiliki jurus pelapisan yang hampir sama di dekat lokasi ini, seperti itu. Jadi itulah untuk fungsinya, dan juga mungkin juga satuan batuan ya. Kalau di dalam pemetaan itu, kalau kalian mendapatkan daerah atau area pemetaan yang relatif batuannya berlapis seperti ini, kalian harus melakukan MS. Tujuannya adalah menentukan satuan batuan tersebut, apa yang menyusun di daerah atau di sungai yang kalian petakan. Kemudian juga dari satuan batuan bisa berkembang ya, mungkin ke arah fasies, ke penentuan lingkungan pengendapan, dan yang lainnya. Jadi itu fungsi dari MS yang akan mungkin yang kita lakukan hari ini, seperti itu. Nah, setelah menyimak penyampaian dari Pak Flo, kira-kira apa yang bisa teman-teman simpulkan terkait penjelasan tentang metode rentang tali? Silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar, jangan lupa nama dan NIM disertakan. Setelah metode rentang tali, kali ini didampingi oleh Bu Herning, kita akan belajar terkait metode tongkat Jacob. Sama Pak Flo sudah diberikan penjelasan bagaimana cara kita melakukan pengukuran stratigrafi. Jadi ada dua macam metode, ada metode rentang tali dan metode Jacob. Kalau tadi diperagakan bagaimana cara pengukuran dengan rentang tali ya, ada beberapa koreksi ya, baik koreksi kelerengan maupun koreksi arah. Nah, sekarang apa sih yang harus kita lakukan jika kita mau mendeskripsikan? Kok tadi bagaimana cara pengukurannya? Apa yang akan kita catat di sini? Yang pertama tentu saja tujuan dari pengukuran stratigrafi ini adalah mengukur rekaman stratigrafi daerah yang akan kita lakukan studi. Ya, tentu saja akan detail kepada bagaimana batuan yang ada di sini. Baik itu macam batuannya maupun nanti bagaimana suksesi batuan itu dari bawah ke atas. Apakah terjadi perubahan? Kalau ada perubahan, seperti apa perubahannya? Apakah dia bergradasi? Ataukah nanti ada kontak tegas? Nah, itu yang akan kita catat. Kemudian aspek-aspek yang lainnya, misalnya teksturalnya. Ya, kalau di batuan sedimen, kita lihat
ukuran butirnya, bentuk butir, kemudian sortasi kemas. Lalu kita lihat struktur sedimen, juga aspek ketebalan dari perlapisan itu. Kemenerusan perlapisan juga harus kita perhatikan, karena perlapisan itu tidak selamanya menerus. Jangan dibayangkan lapisan batuan itu harus menerus seperti kue lapis. Tidak, dia bisa saja menipis ke satu sisi, atau kita sebut sebagai membaji, atau dia berbentuknya lensa. Kontak antar lapisan juga harus kita perhatikan. Tadi ada kontak gradasi, kontak tegas, ataupun kontak erosional. Ya, kita coba lihat, kita amati yang ada di sini. Ya. Jadi kalau di singkapan ini, ya, apa yang akan kita rekam itu juga disesuaikan dengan skala dari MS kita. MS itu juga bisa dibuat skala. Ada yang detail, ada yang tidak tahu detail. Misalnya ada yang membuat skala 1:100.000, ya, 1:100, artinya 1 meter di lapangan akan tergambar 1 cm di penampang nanti, penampang MS. Tapi kalau kita mau detail, bisa saja kita buat 1:50, 1:20, atau bahkan 1:10, tergantung kepentingan apa yang akan kita capai di situ. Jadi kita amati dulu nih di sini ya. Ini lapisan batuan. Setelah tadi diukur kedudukan pelapisan batuannya, kita tentukan dulu mana top and bottomnya. Untuk apa kita penting mengetahui top and bottom atau bagian bawah dan atas pelapisan? Supaya kita tahu urutan pelapisan ini kita mengukur dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Jangan sampai kita mengukur terbalik. Terbalik dalam artian gini, kita udah anggap, oh dia ini paling tua nih, sana paling muda. Ternyata kebalik. Jadi gimana caranya supaya kita tahu bahwa ini bagian atas dan bawah? Kita lakukan yang namanya phasing terlebih dahulu. Phasing itu apa? Pengenalan top and bottom. Caranya bisa memakai bantuan struktur sedimen. Struktur sedimen apakah yang bisa dipakai? Contohnya ada struktur sedimen silang siur, struktur sedimen gradasi normal, ada juga struktur sedimen misalnya fluid cast, groove cast, itu juga bisa dipakai. Nah, baik lagi ke sini ya. Kita lihat di sini kalau secara strike dip tadi diukur pelapisannya ke arah sana ya, kemiringannya ke arah sana. Kalau seperti ini, kalau ini normal, tidak ada pembalikan, maka ke arah kita berjalan ke arah sana ya, ke arah selatan, kita akan berjalan ke menuju lapisan batuan yang lebih muda. Jadi kita akan mengukur dari batuan yang lebih tua menuju batuan yang lebih muda. Kalau seperti itu, maka kita akan menggambar dari bawah ke atas. Andai kata kebalikannya, kita menggambar dari yang lebih muda ke tua, maka kita akan menggambar dari atas ke arah bawah. Itu yang saya sebut tadi, jangan sampai terbalik penggambarannya. Oke. Kemudian di daerah sini kita coba kenali dulu struktur sedimen apa yang bisa dipakai untuk phasing. Kalau kita amati di sini, Anda bisa melihat yang namanya struktur gradasi normal. Apa itu gradasi normal? Bahwa pada satu lapisan ya terjadi perubahan ukuran butir dari kasar menuju halus. Itu namanya gradasi normal. Yang mana sih gradasi normal? Coba bisa mendekat sini. Kita lihat yang ini contohnya. Kalau kita cermati bagian bawah ini mempunyai ukuran butir ya sedikit lebih kasar. Di sini kita punya ukuran butir pasir halus. Ke arah atas ya sampai di sini ini ukuran butirnya lebih halus. Ya. Ini ukuran butirnya lempung. Ya. Lempung lanau sampai lempung. Sehingga kita bisa bilang ini adalah lapisan gradasi normal. Tentu saja kita menunjukkan ini satu lapisan, kita harus mengenali bagian atas dan bagian bawah lapisannya dulu. Ini lapisan yang saya bilang tadi ukurannya lempung lanau tadi, dia punya kontak nih di sini dengan lapisan di sini. Kita bisa lihat ini batasnya. Nah,
ini berarti ini lapisan dari sini bergerak sampai di sini. Ini satu lapisan. Ini bergradasi dari pasir halus menuju lanau lempungan. Nah, ini petunjuk kita nih bahwa ke arah sana ini lebih mudah. Gitu ya, tracing. Kalau udah kenali baru kita lakukan pengukuran. Ya. Untuk skala yang tidak tahu detail, kita bisa pakai bantuan ini meteran seperti tadi, rentang tali tadi, atau kita pakai tongkat yang sudah diberi tanda ini 1 cm, satu ini warna ini 10 cm biasanya. Nah, untuk pengukuran Jacob nanti saya jelaskan ya. Jadi ya seperti ini kita bantuan untuk nah, kita bantu seperti ini. Kira-kira kalau dengan bantuan seperti ini tebalnya dari bawah ke atas kira-kira 40 cm. Kalau skala kita tidak tahu detail, maka kita bisa misalnya 1:100. Dalam skala ini ya, lapisan-lapisan yang tipis ini bisa kita tiadakan atau kita hanya tarik garis. Tapi apabila kita mengukur dengan skala detail, misalnya 1:10, maka lapisan yang sangat tipis-tipis ini akan bisa tergambarkan. Perubahan dari batu pasir ke lempung lanau menuju batu pasir kembali, ya, berubah menjadi lempung lanau yang sangat tipis, kemudian berubah menjadi batu pasir, dan ke atas berubah menjadi lanau lagi, itu akan terekam dengan baik. Begitu pula dengan struktur sedimennya. Seperti di sini kita bisa mengenali adanya struktur laminasi di bagian atas batu pasir yang di sini. Itu kalau skala yang detail akan tergambarkan. Seperti itu ya. Kemudian jangan lupa pula ya, selain ukuran butir kita juga harus mengecek bagaimana mineralnya. Ya. Kita ambil misalnya sini apa? Diamati ya, bagaimana komposisinya. Ya, dituliskan di buku catatan. Juga apakah dia mengandung material karbon atau tidak, coba kita tes. Nah, yang di sini batu pasir ini, yang bawah ini, yang lapisan ini tadi, dia lebih karbonatan. Sedangkan yang lempung lanau tadi, nah, dia sedikit atau sangat tidak karbonatan. Nah, ini kita juga tuliskan di pencatatan seperti itu, ya. Kita sudah coba melihat singkapannya, terus bagaimana gambarnya. Nah, ini apa yang kita gambar biasanya di kolom MS itu yang wajib ada ya, pasti ada skala nih, skala ketebalan, tebal ya. Kemudian apa lagi? Ukuran butir ya, ukuran butir. Lalu saya di sini bisa kita tambahkan ada struktur sedimen, kandungan fosil, dan deskripsi litologinya ya. Kemudian kita coba gambarkan tadi ya, seperti ini. Kalau skalanya detail, nah, dia akan tampak bervariasi seperti ini batuannya. Ya, pasir halus, lempung, pasir halus, lempung, pasir halus, lempung. Ini pasir halus dengan laminasi. Ya, ke arah atas jadi lempung. Ini akan tergambarkan seperti ini. Ya, ini ukuran butir. Mengikuti ini. Ini garis-garis ini adalah garis-garis batas lapisan. Apabila kontaknya tegas, kita gambarkan seperti ini tegas. Satu lapisan dengan lapisan lainnya tegas. Tapi yang ini apa? Ini menunjukkan kontak gradasi. Pasir menuju lempung dia tidak tegas, dia bergradasi, maka kita gambarkan seperti ini. Gitu ya, penggambarannya. Kemudian kalau skalanya tidak detail, nah, lapisan ini dia bisa hanya tergambar seperti ini, jadi satu. Jadi yang tergambar yang dominan apa? Misalnya pasirnya. Jadi gambarnya hanya seperti ini. Di sini ada sisipan
lempung sedikit di sini. Itu kalau skalanya nggak detail. Jadi penggambaran ini akan sangat tergantung dengan skala kita. Seperti itu. Ini penggambarannya seperti itu ya. Setelah kita melakukan pengukuran, ya, dalam pelaporan penggambarannya bisa seperti ini ya. Ya. Jadi ketika kita di lapangan, tadi saya contohkan yang ini ya. Ini kasarannya. Nah, kemudian ini contoh gambar bagusnya ya, seperti ini ya. Di sini ya ada tadi yang saya bilang skala ketebalan. Kemudian ada ukuran butir. Di sini ada struktur sedimen, ada kandungan fosil, ada deskripsinya seperti ini ya. Nanti hasilnya seperti ini diurutkan. Kalau kita gambarnya dari tua ke muda berarti gambar dari bawah ke atas. Tapi kalau kita ngukurnya dari yang muda ke tua, jadi gambarnya dari atas ke bawah seperti ini ya. Ini ukurannya disesuaikan dengan ukuran butir, ini disesuaikan dengan ketebalan. Nah seperti ini. Kalau sudah, baru nanti ini akan dipakai untuk apa? Tergantung tujuan awalnya. Bisa untuk menentukan satuan batuannya, bisa juga untuk kepentingan lain, misalnya menentukan bagaimana dinamika sedimentasinya, suksesi pengendapannya dari daerah ini. Seperti itu. Di sini saya akan memberikan gambaran. Tadi dikatakan ada dua macam ya cara pengukuran stratigrafi, rentang tali dan tongkat Jacob. Saya berikan gambaran dulu, bedanya di mana? Kalau rentang tali tadi ini sungai ya, sungai misalnya. Nggak harus sungai sih, kalau kita bisa pengukuran tuh bisa di sungai, bisa di lereng bukit, bisa di pinggir jalan, bisa tergantung singkapannya di mana ya. Jadi nggak harus sungai. Ini saya ambil contoh kebetulan tadi karena contoh yang diberikan oleh Pak Afro di sungai. Saya gambarkan seperti ini. Ini sungainya, ya. Kan sebelum mulai pengukuran kan pasti kita akan melihat dulu arah jurus kemiringan lapisannya kemana. Kita plot dulu. Oh ke sini misalnya ya, ini. Kemudian kan melakukan rentang tali. Nah, rentang tali yang efektif itu sebaiknya adalah yang dia tegak lurus dengan jurus perlapisan. Kenapa? Karena akan mengurangi koreksi. Tapi seandainya nggak bisa, misalnya daerahnya susah ya, kalau kita harus selalu mengikuti arah tegak lurus strike, nggak bisa, maka kita kadang-kadang harus melakukan miring. Kalau tegak lurus strike seperti apa? Misalnya ini, aksen ini tegak lurus strike. Kalau bisa seperti ini, itu enak. Kita mengurangi koreksi. Tapi seandainya nggak bisa, maka kita akan melakukan melintang seperti ini, BB aksen. Untuk rentang tali memang saya bilang kelemahannya ya, kelemahannya adalah dia itu tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada temennya, harus ada yang ngulur meteran. Kemudian harus dikoreksi, ada koreksi-koreksi. Kita nggak bisa mendapatkan langsung ketebalan. Nah kalau tongkat Jacob, metode Jacob staff itu kita bisa melakukan mandiri, nggak ada temennya pun bisa. Ya, saya ambil contoh seperti ini. Misalnya ini ada satu daerah, ya, ini ada mahasiswa nih lagi mau melakukan MS, dia bawanya tongkat Jacob. Nih, jadi dengan tongkat Jacob tadi akan melakukan pengukuran. Nah, seperti ini ya. Ini tongkat Jacob tadi yang saya maksud. Ya, tongkat Jacob itu aslinya nggak kayak gini. Ini tongkat Jacob yang dibuat dimodifikasi lah. Kita buat modifikasi supaya gampang dipakai, murah harganya. Bahannya bisa macam-macam. Ini bahannya kebetulan pakai peralon yang diberikan skala. Skala ini tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui nanti mengukur ketebalan, membantu mengukur ketebalan. Setiap ini biasanya kita kasih 10 cm. Tingginya berapa tongkat Jacob? Ya, tingginya itu bagusnya menyesuaikan dari mata pengamat. Kalau seperti ini saya agak ketinggian dikit, tapi masih bisa. Ya, ini biasanya dibuat 1,5. Tapi kalau lebih pendek lagi ya, ini harusnya lebih pendek. Kenapa? Karena kita nanti akan melihat sini. Nah, sama seperti metode rentang tali, metode tongkat Jacob, kita juga harus mengukur dulu jurus dan kemiringan perlapisan. Setelah tahu, maka cara mengukurnya adalah ya seperti ini.
Saya coba peragakan. Oke, kita akan mengukur tegak lurus dengan alas strike. Kalau strike-nya tadi N69 derajat is ya, maka kita 69 plus 90 itu tegak lurusnya. Kita arahkan ke sana. Kemudian ini kita beri busur ini gunanya untuk menyesuaikan dengan kemiringan perlapisan. Kalau tadi kemiringan perlapisan 24 ya kita miringkan ya 24 derajat ke sana. Ya, seperti ini. Kalau sudah ya, maka kita akan melihat dari nih ya, lubang ini jatuhnya kemana? Dari sini ke sana, jatuhnya kemana? Kita tandai ya, oke. Maka titik yang kita tandai sampai sana itu adalah tebal 1,5 meter dari titik awal kita pengukuran sampai di sana. Itu 1,5. Dan lapisan batuan yang ada di antaranya itu kita bisa lakukan pengukuran dengan ini tadi. Nah, kita di sini kita perkirakan, oh ini tebalnya berapa dengan ini, seperti itu. Kalau mau lebih detail lagi, karena ini skalanya kan 10 cm ya. Kalau kita pengukuran detail, maka ini akan dibantu dengan tadi penggaris kita dekatkan seperti itu. Tapi prinsipnya ini sampai sana 1,5 meter. Oke, kita catat isi batuannya apa. Jika sudah, kita akan bergerak lagi menuju titik selanjutnya. Tadi di sini titik terakhir saya mengukur yang kelihatan. Ini saya lanjutkan ke sana. Sama caranya seperti tadi. Ini 1,5 sana. Ini dicatat sesuai ini tadi pengukurannya. Ya, tentu saja nggak sambil berdiri di sini ya. Setelah catat sini, kita akan dekati juga batuannya apa. Kita lihat. Kita tandai dulu, ya, tandai batas-batas pelapisan batuan tuh di meter keberapa, seperti itu, ya, baru kita dekati. Caranya seperti itu. Dengan metode Jacob, ini sangat menghemat waktu. Kenapa? Nggak perlu ada koreksi, ya, kita langsung mendapatkan ketebalan aslinya, ya, ketebalan aslinya, dan juga bisa dilakukan mandiri, nggak perlu ada temannya. Kalau tentang tali, salah satu kelemahannya tadi ya, harus ada temannya. Jacob ini juga fleksibel, mau di daerah datar oke, di daerah berlereng juga bisa dilakukan. Seperti itu. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya berikan gambaran bagaimana pengukuran dengan tongkat Jacob, sehingga nanti kalau kalian pemetaan, ya, saya sarankan kalian masing-masing punya. Selain dipakai untuk pengukuran, tongkat Jacob ini juga bisa dijadikan skala ketika melakukan pengukuran di singkapan. Bisa jadi pengganti orang ya. Biasanya kalau kita di singkapan kan skalanya orang, teman kita. Nah, dengan Jacob itu lebih terukur. Oh, tingginya 1,5 meter. Kita taruh aja foto. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.